Psikologi orang yang suka menyendiri. Kemenangan sunyi atas diri sendiri. Di mata banyak orang, menyendiri sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ia dianggap tanda kegagalan bersosialisasi, luka batin, atau ketidakmampuan menyesuaikan diri. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi sebuah proses psikologis yang jauh lebih dalam. Orang yang memilih menyendiri, seringkali telah mengalahkan dirinya sendiri. Menyendiri bukan berarti kesepian. Ada perbedaan mendasar antara kesepian dan menyendiri. Kesepian adalah rasa kehilangan hubungan, sedangkan menyendiri adalah sebuah pilihan sadar. Orang yang nyaman menyendiri tidak selalu kekurangan relasi, tetapi telah berdamai dengan keberadaan dirinya sendiri. Dalam psikologi, fase ini muncul ketika seseorang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, tidak panik saat tidak diperhatikan, tidak merasa hampa ketika sendiri dalam diam. Ia tidak lari dari manusia, tetapi tidak lagi takut tanpa manusia. Mengalahkan diri sendiri. Pertarungan yang paling sulit. Mengalahkan orang lain mudah. Mengalahkan diri sendiri adalah puncak kedewasaan psikologis. Orang yang suka menyendiri umumnya telah melewati kekecewaan terhadap relasi, runtuhnya ekspektasi sosial, pengkhianatan, kehilangan, atau ketidakadilan hidup. Alih-alih terus menyalahkan dunia, ia memilih menarik diri, bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami. Dalam kesunyian, ia menghadapi pikirannya sendiri, sesuatu yang paling dihindari banyak orang. Kesunyian menjadi ruang dialog batin. Siapa aku tanpa peran sosial? Apa arti hidup ketika tidak ada yang melihat? Tidak semua orang berani duduk lama dengan pertanyaan seperti itu. Kesadaran eksistensial. Manusia lahir dan mati sendiri. Orang yang telah lama menyendiri umumnya memahami satu hakikat kehidupan yang pahit, namun jujur. Manusia lahir sendiri, dan pada akhirnya akan menghadapi kematian sendiri. Kesadaran ini bukan nihilisme, melainkan penerimaan. Ia tidak lagi terkejut oleh fakta bahwa tidak semua orang akan menemani kita sampai akhir. Tidak semua janji akan ditepati. Tidak semua penderitaan akan disaksikan. Kesadaran ini semakin menguat pasca wabah COVID-19. Pasca COVID-19, trauma kolektif yang membuka mata. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa psikologis global. Ia membuka realitas yang selama ini disangkal manusia modern. Banyak orang melihat dengan mata kepala sendiri. Pasien sakit sendirian di ruang isolasi. Keluarga tidak bisa mendampingi. Kematian tanpa pelukan terakhir. Pemakaman massal oleh petugas dengan APD. Tidak ada upacara. Tidak ada tangis bersama. Hanya prosedur. Bagi sebagian orang, ini adalah trauma. Bagi orang yang reflektif, ini adalah pencerahan pahit. Ia melihat bahwa pada titik ekstrim kehidupan, status sosial runtuh, keramaian menghilang, manusia kembali menjadi individu rapuh. Dari sinilah banyak orang mulai memilih menyendiri, not out of fear,
tetapi out of clarity. Ketangguhan emosional dalam kesunyian. Orang yang telah berdamai dengan kesendirian umumnya memiliki ciri psikologis. Lebih tenang menghadapi krisis, tidak panik saat kehilangan, lebih realistis memandang hubungan, lebih sedikit drama emosional. Ia tidak menolak kedekatan, tetapi tidak menjadikannya kebutuhan mutlak. Hubungan menjadi pilihan, bukan penopang eksistensi. Kesunyian melatihnya untuk menerima ketidakpastian, mengelola rasa takut tanpa distraksi, menemukan makna tanpa keramaian. Menyendiri sebagai bentuk kemenangan. Pada akhirnya, menyendiri bukan pelarian, melainkan hasil perjalanan batin. Ia adalah fase ketika seseorang tidak lagi berperang dengan dunia, tidak lagi berperang dengan dirinya, tidak lagi takut akan sunyi. Ia telah mengalahkan kebutuhan untuk selalu ditemani, selalu dipahami, selalu diakui. Dan dari kesunyian itulah muncul kekuatan yang tidak berisik, tidak mencolok, tetapi kokoh. Kesunyian bukan kekosongan. Kesunyian adalah ruang tempat manusia akhirnya berdiri sendiri, utuh.